Perkenalkan, saya Rudi Saputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Malaman. Hari ini saya mendapat tugas untuk mempresentasikan tentang pewarnaan bakteri dan juga jamur. Bisa dilihat. Ya, perkenalkan saya Rudi Saputra dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman. Ya, hari ini saya akan membawakan materi berkaitan dengan pewarnaan bakteri dan jamur dengan dosen pengampu Dr. Yadi, MSI. Ya, tujuannya adalah mengetahui prosedur pewarnaan bakteri dan juga mengetahui prosedur pewarnaan jamur. Ya, kita membahas tentang pewarnaan bakteri. Bakteri itu merupakan prokariot yang dimana tidak diselubungi oleh membran nukleus. Selanjutnya, bakteri itu berukuran antara 0,1 sampai 600 mikrometer. Kita bisa lihat bagian-bagian dari bakteri. Di sini ada vili, ada flagella, ada DNA. Di sini kumpulannya dinamakan nukleoid, ada ribosom, membran sel, kapsul, dan juga dinding sel. Nah, di dinding sel inilah yang kita akan banyak bahas berkaitan dengan pewarnaan bakteri. Selanjutnya, jenis pewarnaan bakteri itu biasanya digolongkan menjadi 3, ada pewarnaan Gram, pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen, dan ada pewarnaan sederhana. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan hanya membahas pewarnaan Gram dan juga pewarnaan tahan asam. Yang pertama kita bahas tentang pewarnaan Gram. Itu ada bakteri itu terbagi menjadi 2, bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif, di mana bakteri Gram positif itu lebih memiliki dinding sel yang dominan peptidoglikan, sedangkan pada Gram negatif itu lipopolisacharida lebih dominan. Kita lihat pada slide selanjutnya. Ya, bisa kita lihat pada gambar. Ini dinding sel bakteri Gram positif. Jika kita lihat diperbesar, maka ini peptidoglikannya sangat tebal dibandingkan dengan Gram negatif, hanya satu lapis. Sedangkan lipopolisaccharidanya justru lebih tebal. Ini akan berkaitan dengan pewarnaan selanjutnya. Ya, pewarnaan Gram itu ditemukan pertama kali oleh Hans Christian Gram tahun 1884. Tujuannya itu adalah untuk mempermudah melihat bakteri dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri. Dan jika bakteri pada Gram positif, hasilnya pada pengamatan mikroskop akan berwarna ungu atau biru gelap, sedangkan pada Gram negatif dia akan berwarna merah. Kita lanjut. Ya, alat yang digunakan ada objek glass, pipet tetes, cover glass, rak pewarnaan, mikroskop. Selanjutnya bahannya ada kristal violet, air, iodin, etanol 95%, ada safranin dan juga minyak imersi. Ya. Untuk prosedurnya saya mengambil dari panduan praktikum FK Unhas. Selanjutnya kita sini ada persiapan pewarnaan Gram. Itu pertama, pastikan preparat apus sudah difiksasi sehingga tidak terhapus larut pada saat dilakukan pewarnaan Gram. Yang kedua itu pastikan alat dan bahan warnanya sesuai dan tidak menggumpal atau mengkristal. Ya, prosedur pewarnaannya sini ada, bisa kita lihat, meletakkan preparat, selanjutnya menggenangi preparat dengan kristal violet selama 30 detik, kemudian dibiarkan selama 30 detik, kemudian membuang kristal violet, baru membilas dengan air mengalir. Setelah itu kalau bisa itu air mengalirnya dari satu sisi, jadi tidak langsung di atas preparat. Selanjutnya membilas kembali dengan iodin. Setelah itu dibiarkan selama 30 detik. Itu dibilas lagi yang tadi iodin dengan air lagi. Selanjutnya melakukan dekolorisasi dengan etanol 95% dengan membentuk sudut. Berhenti pada saat tidak ada lagi zat warna yang terlihat mengalir dari preparat. Waktu dekolorisasi paling lama itu 30 detik tergantung ketebalan dari apusan. Setelah itu menghilangkan etanol 95% dengan menggunakan air mengalir kembali. Setelah itu menggenangi preparat apus dengan safranin selama 30 detik dan membilas safranin dengan air mengalir. Memiringkan kaca objek untuk mengalirkan sisa air dengan preparat apus. Jadi intinya itu kristal violet, baru dibilas air, baru iodin, dibilas air lagi, setelah itu etanol, baru dibilas air,
kemudian safranin, kemudian dibilas air lagi. Ya. Ini bisa kita lihat skemanya. Jika pada pemberian kristal violet, semua bakteri baik gram positif, gram negatif itu akan berwarna ungu. Selanjutnya, jika diberikan iodin, tidak ada perubahan. Pada dekolorisasi, terjadi perubahan, di mana gram positif akan mempertahankan warna ungu, sedangkan gram negatif dia akan kehilangan warna ungu. Jadi agak pucat. Selanjutnya, diberi safranin yang berwarna merah, maka gram negatif akan terisi oleh safranin. Jadi terlihat warna merah. Selanjutnya, ini dia warna ungu pada gram positif karena tertahan oleh peptidoglikan kristal violetnya, sedangkan di sini pewarnaan dari safranin yaitu merah. Kemudian pewarnaan tahan asam BTA atau bakteri tahan asam itu mempertahankan karbon fuksin. Tujuannya untuk melihat sifat tahan asam bakteri. BTA itu akan berwarna merah, sedangkan bakteri tidak tahan asam akan berwarna biru. Alat dan bahan bisa dilihat. Selanjutnya pewarnaannya yang pertama itu letakkan semua objek glass atau preparat dengan jarak masing-masing 1 jari. Selanjutnya diberi warna karbon fuksin 0,3%. Setelah itu dipanaskan dengan api selama 5 menit sampai keluar uapnya. Tapi jangan sampai kena dulu apinya, nanti bisa gosong, jadi agak jauh jaraknya. Sebanyak 3 kali. Setelah itu diamkan selama 5 menit. Kemudian bilas sediaan dengan air. Kemudian kita miringkan untuk membuang air. Setelah itu genangi dengan asam alkohol sampai tidak terlihat warna dari karbon fuksin. Setelah itu bilas lagi dengan air. Setelah itu genangi dengan methylene blue 0,1% selama 1 menit. Dan dibilas lagi dengan air. Kemudian miringkan lagi untuk mengalirkan sisa air. Dan kita lihat hasilnya. Yang berwarna merah ini merupakan BTA atau bakteri tahan asam. Sedangkan yang biru ini adalah pewarna dari methylene blue tadi. Ini saya ambil juga dari panduan praktikum Unhas. Pewarnaan jamur. Kita lihat bentuk jamur ada 3, kamir, kapang, dan juga cendawan. Bisa dilihat nama lainnya yes, geese, mold, dan mushroom. Ya, ini yes, ini kamir, dan juga cendawan. Ini bentuknya sudah badan buah. Sedangkan ini masih mikroskopis, tapi juga ada yang bisa kelihatan. Dia sudah multiseluler, sedangkan ini masih uniseluler pada yes. Jadi pewarnaannya ada 3, itu gram fungi, itu yes-nya merupakan gram positif, sedangkan yang memiliki HIV atau mold itu gram negatif. Pewarnaan mold dengan lactophenol, cotton blue, dan juga pewarnaan yes dengan methylene blue. Pewarnaan kedua ini yang akan kita bahas. Ya, tujuannya untuk mempermudah identifikasi mold secara mikroskopis. Alat dan bahannya bisa dilihat. Ya. Setelah itu teteskan 70% etanol. Setelah itu menggunakan jarum, masukkan jamurnya, tambahkan 1-2 tetes lactophenol cotton blue. Setelah itu sentuhlah campuran tersebut pada salah satu sisinya. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Setelah itu dengan perbesaran lensa objektif 10, menemukan fokus diganti dengan lensa objektif 40 kali. Ya, ini hasilnya. Bisa kita lihat yang berwarna biru ini ada hifa, ini miseliumnya. Setelah itu yang bulat-bulat ini ada sporangiofor, ini stolon, dan juga harusnya ada rhizoid ya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ya, terima kasih. Demikian materi saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.